Liu Sitong tampak garang, dia tidak percaya bahwa Chen Ping, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, benar-benar bisa bertarung melawan dirinya sendiri, seorang biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Bersamaan dengan raungan Liu Sitong, sejumlah besar cahaya pedang menyala ditembakkan lagi. Chen Ping melihat ekspresi Liu Sitong yang hampir gila dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Liu Sitong sangat marah padanya hingga dia hampir pingsan. Ledakan. Chen Ping langsung memadamkan cahaya pedang. Cahaya pedang ini secara langsung menghancurkan cahaya pedang Liu Sitong yang menyala-nyala. Kemudian Liu Sitong tiba-tiba mendarat, menimbulkan semburan asap dan debu. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Akan sangat mengejutkan jika Chen Ping bisa setara dengan Liu Sitong. Tapi sekarang, Liu Sitong dihempaskan dengan satu pedang. Kontras semacam ini sangat sulit diterima semua orang untuk sementara waktu. Bukankah ini lelucon bahwa pedang dari alam kesengsaraan tingkat keempat menghempaskan alam kesengsaraan tingkat ke-8? Bahkan jika ada orang jenius yang bisa melompati dan bertarung, mustahil untuk melintasi begitu banyak alam. Ini di luar pengetahuan semua orang. Wei Qing membuka mulutnya dan berkata dengan tidak percaya, ini, saudara junior benar-benar mengalahkan Liu Sitong dengan kekuatannya. Pada awalnya, dia mengira Liu Sitong berada di bawah ilusi, jadi dia diserang oleh Chen Ping. Tapi bagaimana dengan sekarang? Ini adalah kompetisi kekuatan murni, dan tidak ada kemungkinan oportunisme. Itu adalah kompetisi kekuatan murni seperti ini, dan bahkan Liu Sitong pun dikalahkan. Adik laki-laki pasti menyembunyikan kultivasinya. Pantas saja dia berani menerima kompetisi Liu Sitong dengan mudah. Qian Xiu memandang Chen Ping dengan kagum. Dia mengira Chen Ping pasti menyembunyikan kekuatannya. Wajar jika beberapa master menyembunyikan kekuatannya sendiri karena berbagai alasan. Dan banyak orang melakukan hal yang sama. Bayangkan saja Chen Ping sekarang, yang menekan wilayahnya ke alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi kekuatan aslinya sangat tinggi. Dengan cara ini, Liu Sitong akan berpikir bahwa dia pasti akan menang. Namun jika dibandingkan dengan dunia nyata, ditekan dan dipukuli oleh orang lain adalah tipikal kasus berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dengan cara ini, reputasi Chen Ping meningkat pesat, dan dia juga bisa mempermalukan Liu Sitong. Sangat mungkin adik junior ini berada pada level yang lebih tinggi dariku. Wei Qing juga percaya bahwa Chen Ping menyembunyikan kekuatannya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dan tidak ada alam tersembunyi sama sekali. Hanya saja identitas Chen Ping tidak sebanding dengan biksu biasa seperti mereka, itulah mengapa hasil ini terjadi. Alam yang tercela, tidak tahu malu, tersembunyi, tidak terduga, orang-orang tercela seperti itu tidak dapat bergabung dengan sekte Xian kita. Lu Shan berteriak ketika dia melihat adegan ini. Dia percaya bahwa Chen Ping menyembunyikan wilayahnya dan dengan sengaja menunjukkan kelemahan untuk membuat Liu Sitong ceroboh. Metode oportunistik ini sama sekali bukan kompetisi sesungguhnya. Wasit yang lebih tua juga terlihat muram saat ini. Jika Chen Ping benar-benar sengaja menyembunyikan wilayahnya dari awal, untuk membuat Liu Sitong mati rasa, maka pertempuran ini tidak ada artinya. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi penilaian sekte dalam sekte Xian, bukan pertarungan hidup dan mati. Tidak perlu menggunakan metode ini. Orang licik seperti itu tidak cocok untuk menjadi murid batin dari sekte api ungu. Nak, kamu membodohiku, dan kamu benar-benar menipuku dengan mengandalkan alam tersembunyimu. Liu Sitong bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Wasit yang lebih tua juga telah membuka formasi platform kompetisi pada saat ini, melompat ke platform kompetisi, dan berkata dengan suara dingin dan marah, kamu sengaja menyembunyikan wilayahmu dan menyebabkan lawan salah menilai. Cara menang seperti ini bukanlah efektif, dan itu juga Anda tidak memenuhi persyaratan dari sekte Xian kami. Anda tidak bisa menjadi murid dalam dari sekte Xian kami.
Kembalilah ke tempat asal Anda. Melihat ini, Wei Qing, Qian Xiu dan yang lain juga bergegas ke tahap kompetisi. Saya ingin memohon kepada Chen Ping. Hakim tua, adik laki-laki saya baru saja tiba, jadi dia tidak tahu banyak tentang peraturan sekte. Mohon bersikap lunak kali ini. Saya memintanya untuk mengekspos semua aura alam dan menerima pemeriksaan kami. Setelah Wei Qing selesai berbicara, dia segera melihat ke arah Chen Ping dan berkata, "Adik laki-laki, cepat lepaskan semua wilayahmu. Berhentilah bersembunyi. Jika kamu ingin bergabung dengan Sekte Api Ungu, kamu tidak boleh ragu." "Kakak senior, saya belum menyembunyikan wilayah saya. Saya sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat," kata Chen Ping kosong. Dia hanya menyembunyikan identitasnya, dan wilayahnya tidak disembunyikan sama sekali. Adapun kekuatan yang dia tunjukkan, Chen Ping tidak ada hubungannya. "Adik laki-laki, tolong berhenti bersikap kasar dan segera akui kesalahanmu. Mungkin kamu masih punya kesempatan. Dapat diperiksa." Chen Ping berkata dengan tenang. Melihat Chen Ping menolak mengakuinya, tetua wasit mendengus dingin dan berkata, "Oke, kami akan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh terhadap Anda sekarang. Jangan mencoba menyembunyikan diri dari deteksi kami." Setelah mengatakan itu, beberapa wasit mengepung Chen Ping pada saat yang sama, dan beberapa orang secara bersamaan memancarkan kesadaran spiritual dan menyelimuti Chen Ping. Chen Ping tidak melawan, dia menenangkan pikirannya, dan semua aura alamnya dilepaskan. Selama 1/4 jam penuh, keringat dingin mengucur di dahi beberapa wasit, tetapi setelah diperiksa, Chen Ping memang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Chen Ping tidak berbohong atau bersembunyi. Ini benar-benar aneh. Dia benar-benar hanya memiliki alam kesengsaraan tingkat keempat dan tidak memiliki alam tersembunyi, kata wasit yang lebih tua dengan keraguan di wajahnya. Ketika Wei Qing dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua memandang Chen Ping dengan heran, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Liu Xitong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bagaimana dia bisa mengalahkan saya, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8? Ini mustahil. Ini pasti tidak mungkin. Orang ini harus memiliki keterampilan tersembunyi untuk menyembunyikan nafas alam." Liu Xitong tidak percaya, dia akan dikalahkan oleh para beku yang disilangkan oleh 4 kelas. "Liu Xitong, meskipun sekarang kamu adalah seorang murid, tetapi kamu tidak perlu meragukan kekuatan kita. Ada ranah tersembunyi. Kami masih memeriksanya, jika tidak, orang-orang tua kita tidak perlu menjadi wasit." Para penatua wasit sedikit marah, menyaksikan Liu Xitong berkata, "Wasit marah? Aku tidak bermaksud begitu." Liu Xitong buru-buru meminta maaf. Namun, Chen Ping memang melintasi ranah 4 kelas, yang melebihi harapan mereka semua, dan berpikir bahwa Chen Ping adalah keadaan tersembunyi. Keterampilan tidak sebagus siapapun, temukan alasan lain, apakah Anda ingin menjadi tidak tahu malu? Orang-orang seperti Anda, jangan berlatih ke bumi, berpikir untuk memanjat langit. Bahkan jika Anda sekarang menjadi ranah dari 8 kelas, kekuatannya tidak kuat. Kau kentut. Apakah saya kentut? Mengapa Anda kalah dari saya? 4 nilai dari 8 kelas perampokan. Izinkan saya menjelaskannya kepada saya, bukankah Anda tidak kompeten atau apa? Liu Xitong akan marah, dari begitu banyak orang. "Aku tidak kalah? Siapa bilang aku kalah? Apakah kamu pikir aku akan dikalahkan olehmu dengan mudah?" Liu Xitong berteriak, dan napas di tubuhnya pecah lagi. "Karena kamu tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati, maka aku akan membantumu." Chen Ping tersenyum ringan. Ketika wasit yang lebih tua melihat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya, mundur, dan kompetisi akan dilanjutkan." Saat formasi perlahan dimulai kembali, Chen Ping dan Liu Xitong berhadapan lagi di panggung kompetisi. Saya melihat Liu Xitong dengan lembut memegang tangannya, dan langit tiba-tiba berubah warna. Di atas kepala Liu Xitong, 2 awan,
satu merah dan satu ungu, muncul. Kemudian, dari dua awan ini, dua garis api jatuh langsung ke telapak tangan Liu Sitong. Salah satu api tertinggi adalah api tertinggi dari Sekte Xian, tetapi Chen Ping tidak tahu apa itu api tertinggi lavender. Semua orang memandang Liu Sitong dengan kaget, dengan keraguan di wajah mereka. Banyak orang mulai berbicara dengan suara pelan. Bahkan wasit yang lebih tua pun mengerutkan kening. Liu Sitong ini hanyalah murid Diaken, tapi dia sebenarnya telah menguasai api rahasia Sekte Xian. Tampaknya Master Sekte Huo sangat mencintainya. Wasit yang lebih tua mengertakkan gigi, matanya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Anda harus tahu bahwa api pamungkas lavender adalah api pamungkas yang paling rahasia dari Sekte Xian, dan itu juga dapat dianggap sebagai rahasia Sekte Xian. Semua murid berlatih dengan api pamungkas berwarna merah, dan tidak memiliki akses ke api pamungkas lavender ini. Saya bahkan tidak mengetahuinya, hanya mereka yang telah mencapai tingkat lebih tua yang dapat melakukan kontak dengannya. Tetapi bahkan para tetua pun mungkin tidak semuanya bisa mempraktikkan keterampilan rahasia Sekte Xian. Api, itu juga tergantung pada situasinya. Wasit tetua seperti mereka memiliki hak terbatas di Sekte Xian. Meskipun mereka mengetahui api rahasia Sekte Xian, mereka tidak dapat mengakses atau mempraktikkannya. Tapi sekarang Liu Sitong, yang hanya seorang murid Diaken, sebenarnya telah menguasai api pamungkas rahasia klan Xian. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat wasit yang lebih tua marah? Dan asal-usul nama Xianmen juga karena api pamungkas lavender ini. Tapi sekarang Liu Sitong benar-benar menunjukkan api rahasia Sekte Xian di depan banyak murid. Liu Sitong juga tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan bunga lavender ini di depan semua orang. Ke api, tapi untuk mengalahkan Chen Ping, dia tidak terlalu peduli. Chen Ping melihat api pamungkas lavender di tangan Liu Sitong, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah jenis api pamungkas lainnya. Jika dia bisa menyerapnya, dia akan memiliki 5 jenis api pamungkas. Namun di hadapan begitu banyak orang, bagaimana Chen Ping bisa menyerap api tertinggi dengan tenang? Anda tidak bisa secara terang-terangan mengambil api untuk menyerapnya. Kedua jenis api pamungkas itu bertabrakan seketika, dan kemudian meledak menjadi api tak berujung, menelan Liu Sitong. Liu Sitong menjerit melengking, tapi dia tidak melawan sama sekali dan membiarkan dua jenis api pamungkas menyala di tubuhnya. Kakak senior Liu, apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa membakar dirimu sendiri? Luar biasa, apa yang akan dilakukannya? Saat semua orang melihat Liu Sitong seperti ini, mereka semua terkejut. Bahkan Chen Ping sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Liu Sitong. Ketika dua api pamungkas tidak menyatu, Liu Sitong justru membiarkan keduanya bertabrakan. Pada saat ini, separuh tubuh Liu Sitong terbungkus api merah, dan separuh lainnya terbungkus api lavender. Kedua api ekstrim itu tidak cocok satu sama lain dan melahap tubuh Liu Sitong. Liu Sitong berteriak, dan aura aneh perlahan keluar dari dadanya. Saat aura aneh ini terpancar, dua api tertinggi yang awalnya tidak cocok satu sama lain mulai perlahan menyatu di dada Liu Sitong.